Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Mailina Dwi Pratiwi dengan NIM 192110043. Saya Lucy Sneni dengan nomor NIM 192110048. Saya Audediska Faradina dengan NIM 192110070. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kajian engranasi novel yang berjudul Assalamualaikum Beijing. Dan sebelum itu, kita akan menampilkan sinopsisnya terlebih dahulu. Hashima cahayaku, bersediakah mendampingiku meniti jalan ke surganya? Cinta memang rahmat Allah yang paling besar bagi manusia. Ketika kita mau merasakannya, dia menjadi energi hidup yang luar biasa. Ra, dengar aku dulu. Cintaku selamanya cuma buat kamu, bukan buat orang lain. Cinta itu menjaga. Tergesa-gesa itu nafsu belaka. Kamu nikahin dia. Asma, kantor kita di Beijing memerlukan kamu. Sebaiknya kamu segera berangkat ke sana. Welcome to Beijing! My name is Jungwon. Asma. Hashima. No, Asma. Kalau misalnya emang dia mau jadi jodoh kamu, kamu harus tetap ngejar dia supaya dia jadi jodoh beneran, insya Allah. Agama kamu apa? Maaf, Ateis. Kalau kamu membayangkan dunia akan lebih indah tanpa agama, kamu salah besar, Chungwen. Kamu kenapa, Mak? Hashima! Ra, aku janji, aku akan setia sama kamu, Ra. Dewa, kamu berhenti ngelakuin apapun untuk bikin aku balik lagi sama kamu. Kamu fokus aja sama istri dan anak kamu. Asmara. Aku juga takut, Asma. Tapi cinta romantis ada. Dan tidak butuh fisik yang sempurna untuk memiliki kisah cinta sempurna. Niyong Yuan su wo de Hashima. Artinya apa? Akan saya kasih tahu kalau sudah waktunya. Kamu tuh ngapain ngomongin soal jodoh sama si Asma? Kok tahu sih? Kamu nguping ya? Nguping gimana? Bisik-bisik kamu tuh kenceng banget, Dolby Stereo. Nah, yang selanjutnya kita akan memaparkan bagaimana hasil analisis yang telah kami temukan. Yang pertama ada tema, baik dalam novel maupun film Assalamualaikum Beijing, temanya yaitu sama, tentang religi, cinta, dan budaya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, perbedaan tokoh dalam novel dan film Assalamualaikum Beijing. Yang pertama ada tokoh Asma. Asmara berperan sebagai gadis yang patah hati akibat batal menikah dengan kekasihnya yang selingkuh dalam memutuskan bekerja sebagai wartawan di Beijing, Cina. Sejak awal film sudah dipaparkan bahwa karakter Asmara yang kuat dalam menerapkan ajaran agama Islam. Karakter Asmara terlihat dengan tidak maunya bersentuhan dengan yang bukan muslimnya, hingga dia bertemu dengan Zhongwen yang menjadi mu'alaf. Tidak ada perbedaan dalam tokoh Asmara dalam novel maupun filmnya. Assalamualaikum Beijing. Hanya nama dalam novel tokoh Asmara dipanggil Ra, sedangkan dalam film dipanggil Asma. Yang kedua ada Zhongwen. Zhongwen adalah lawan main Asmara. Dia berperan sebagai tour guide Asmara selama Beijing dan film. Zhongwen digambarkan sebagai sosok protagonis. Dalam film, Zhongwen merupakan sosok yang belum percaya dengan agama. Namun sejak berkenalan dengan Asmara, dia memutuskan menjadi mu'alaf. Tidak ada penambahan dan pengurangan pada tokoh Zhongwen dalam novel maupun film Assalamualaikum Beijing. Hanya terdapat beberapa hal yang berubah pada tokoh Zhongwen seperti berikut ini. Yang pertama adalah ada perubahan pada penampilan Zhongwen yang menggunakan tas ransel dalam novel menjadi tas rempang dalam film. Yang kedua,
ada perubahan pada pekerjaan Zhong Wen yang merupakan pemilik biro travel dan Xingan dalam novel menjadi tour guide dalam film. Nah, perbedaan yang terjadi antara novel dan filmnya pada tokoh dewa yaitu perubahan pada penampilan dewa yang berambut gondrong dalam novel menjadi berambut pendek dan rapi pada film. Yang keempat ada tokoh Sekar. Sekar merupakan sahabat asmara. Karakter Sekar dalam film sangat kuat. Dia sosok yang bawel, periang, dan wanita yang suka dengan K-pop. Asmara merupakan sosok yang selalu membantu Asmara ketika sakit di Beijing dan memotivasi Asmara. Hal tersebut sesuai dengan kutipan novel yang telah diuraikan di atas. Pada tokoh Sekar, tidak ada perbedaan pada novel dan film. Tidak ada pengurangan dan penambahan pada tokoh Sekar pada novel dan film Assalamualaikum Beijing. Yang kelima ada tokoh Ridwan. Ridwan adalah suami Sekar. Ridwan dalam film memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Sekar. Ridwan cenderung kaku, namun memiliki agama yang kuat. Tokoh Ridwan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan pada tokoh Ridwan antara film dengan novelnya. Sebagaimana dalam film yang mendeskripsikan karakter Ridwan yang pendiam, cenderung kaku, namun memiliki latar agama yang kuat. Begitu pula halnya karakter yang dideskripsikan dalam novel. Pada novel Assalamualaikum Beijing, tokoh Bayu diceritakan sebagai sahabat dewa yang selalu menasehati dewa. Namun, dalam film Assalamualaikum Beijing, tokoh Bayu tidak menceritakan atau tidak ditampilkan dalam film. Selain itu, dapat tokoh paman dan bibi dari Zhong Wen yang dalam novel tidak diceritakan, namun pada film ditampilkan. Yang ketiga ada latar. Latar tempat pada novel dan film Assalamualaikum Beijing adalah di Beijing halte, kampus, masjid, rumah sakit, tembok Cina, Borobudur, dengan latar sosial keramahan masyarakat Beijing. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh partner saya yang bernama Mailina Dwi Pratiwi. Dipersilahkan. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu ada alur. Alur dalam novel dan film Assalamualaikum Beijing sama-sama menggunakan alur maju, tetapi penyajiannya yang berbeda. Alur yang terdapat pada novel ditunjukkan dengan penggambaran awal cerita yang tidak langsung masuk ke adegan terlebih dahulu, menjelaskan kisah di masa lalunya dulu. Sedangkan alur campuran yang digunakan dalam film dengan adanya tampilan yang langsung masuk ke adegan yang memutuskan hubungan jalinan kasih antara dewa dan asmara. Nah, yang kelima ada sonor atau biasa disebut dengan suara. Suara dalam film Assalamualaikum Beijing ini terdengar jelas dan nyaring sehingga penonton dapat menikmati dan terbawa suasana akan kejadian di film tersebut. Lalu, pelafalan para tokoh pun juga jelas dan dapat dengan mudah tersampaikan kepada para penonton. Yang keenam ada sinematografi. Teknik sinematografi yang digunakan untuk menggambarkan sikap sabar pada tokoh asmara. Analisis data menggunakan bahan visual untuk menganalisis proses dan motif objek penelitian. Analisis terhadap film ini berdasarkan pada unsur-unsur teknik sinematografi. Di antaranya ada camera angle, type of shoot, camera movement, composition, and continuity. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu berupa film Assalamualaikum Beijing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik sinematografi yang digunakan adalah teknik kamera angle yang terdiri dari kamera objektif, kamera subjektif, dan point of view. Level angle yang sering digunakan adalah A-level untuk memberikan visual pada adegan tertentu karena film ini kesabaran yang ditonjolkan dengan interaksi terhadap orang lain. Teknik pengambilan gambar yang paling sering digunakan adalah medium close up, medium shoot, dan close up. Teknik medium shoot bertujuan memberikan informasi ruang dan suasana pada adegan tersebut. Sedangkan medium close dan close up bertujuan menekankan
kepada penonton mengenai sikap sabar yang ditunjukkan oleh tokoh Asmara. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, Miss Ensen. Terkait setting lokasi ini, yang menurut kelompok kami paling menarik hati, berterima kasih sekali kepada Aditya Gumai yang sudah mencarikan latar tempat-tempat yang begitu menawan. Pengambilan gambar dan framing di beberapa adegan dibuat sangat begitu epik. Lalu, nilai lebih dari film ini adalah bukan hanya latar cerita indah yang dihadirkan, namun juga informasi yang disampaikan tentang lokasi tersebut sehingga memberikan wawasan baru kepada penontonnya. Hal ini menjadi wajar karena film bercerita tentang pemandu boat dan jurnalis yang memang harus berkeliling mencari bahan untuk kolomnya. Lagu, latar, dan suasana latar yang mengiringi sepanjang cerita juga diolah begitu baik. Hal itu juga menguatkan suasana dan atmosfer adegan yang ditampilkan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Lucy Isnaini. Silakan. Selanjutnya yang ke-8 adalah topik yang diangkat. Topik yang diangkat dari film Assalamualaikum Beijing adalah sosial yang terinspirasi dari kisah cinta beda agama yang terhalang keyakinan masing-masing. Dalam film ini juga diangkat topik mengenai perselingkuhan yang dilakukan seseorang pada pasangannya. Terdapat juga unsur religi mengenai perubahannya seorang tokoh yang tidak mengenal agama akhirnya menjadi mu'alaf dan mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Yang ke-9 adalah hal yang menarik perhatian. 1. Asmara membatalkan pernikahannya dengan Dewa menjelang pernikahan. Kedua, Asmara menjadi seorang wartawan di Beijing. 3. Zhongwen, lelaki sederhana yang tulus menceritakan mengenai Asima, sebuah legenda Yunan Cina kepada Asmara. Yang keempat, Asmara mengalami sakit APS atau antiphospholipid syndrome yang mengakibatkan stroke, lumpuh, hingga kehilangan penglihatan. Yang kelima, Asmara memutuskan pulang ke Indonesia tanpa memberitahu Zhongwen yang akan menjadikannya seorang istri. Yang keenam, Asmara mendapatkan pengobatan alternatif melalui paman dan bibi Zhongwen di Beijing. Selanjutnya, perbedaan lain antara novel dan film Assalamualaikum Beijing. 1. Tokoh Bayu yang diceritakan dalam novel sebagai sahabat dewa tidak ditampilkan dalam film Assalamualaikum Beijing. Kedua, Asmara ke Beijing sebagai tugas dari kantornya yang ada di Indonesia dalam novel, sedangkan dalam film Asmara ke Beijing untuk bekerja di kantor koresponden berita Indonesia dengan Sekar. Yang ketiga, pertemuan pertama Asmara dan Zhongwen terjadi saat Asmara sampai di Beijing dan naik bus untuk menuju penginapan. Zhongwen meninggalkan kartu namanya untuk Asmara, namun hilang saat turun. Hal itu terjadi pada novel. Sedangkan pada film, pertemuan pertama Asmara dan Zhongwen terjadi saat liputan pertama Asmara di Beijing dan akan pulang menuju apartemen. Zhongwen memberikan buku kisah Asima dan berjanji akan menemui Asmara kembali. Yang keempat, saat Asmara terkena stroke pertamanya saat di Indonesia bersama Mama, Sekar, dan Mas Ridwan pada novel. Sedangkan dalam film, Asmara terkena stroke pertamanya, posisi Asmara di Beijing bersama Sekar dan Ridwan. Yang kelima, saat Zhongwen menjadi mu'alaf, keluarganya menentang dan mengusirnya dari rumah. Hal itu terjadi dalam novel. Sedangkan dalam film, saat Zhongwen menjadi mu'alaf terjadi di Masjid Neju, tidak ada pihak yang menentang. Yang keenam, pertemuan pertama Asmara dan Dewa di sebuah jalan setelah batal menikah. Hal itu terjadi dan dikisahkan dalam novel. Sedangkan dalam film, pertemuan pertama mereka setelah batal menikah saat Dewa menyusul Asmara ke Beijing. Yang ketujuh, dokter menjelaskan penyakit AIDS yang diderita Asmara pada Mama dan Sekar. Hal itu diceritakan dalam novel. Sedangkan dalam film, dokter menyampaikan penyakit Asmara pada Mama. Kedelapan, Zhongwen dan Dewa menemui Asmara dalam waktu yang bersamaan di rumah Asmara dengan hanya disaksikan Mama Asmara
Hal itu diceritakan dalam novel. Sedangkan dalam film, Zhong Wen dan Dewa menemui Asmara di saat yang bersamaan di rumah Asmara dan disaksikan oleh Mama Asmara, Sekar, dan Mas Ridwan. Sekian presentasi kita pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.